Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Puspita Wulandari, dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2021, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah yang menjadi bagian dari penguatan kompetensi mahasiswa dalam ranah sosiologi dan pendidikan. Mata kuliah tersebut antara lain Sosiologi Keluarga dan Gender, Seminar Pendidikan Sosiologi, Evaluasi Pembelajaran Sosiologi, Tipologi Sosial, Teori Sosiologi Klasik, Model Sosial, dan Keterampilan Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Keluarga dan Gender dengan kode SO407 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dua entitas penting dalam kehidupan sosial ini, yaitu keluarga dan gender. Pada bagian sosiologi keluarga, kita akan membahas bagaimana mahasiswa akan mempelajari berbagai dinamika hubungan antar individu dalam keluarga, relasi antar keluarga, serta konteks sosial yang membentuk struktur dan fungsi keluarga. Pembahasan mencakup konsep dasar, ciri, bentuk, dan fungsi dari keluarga, serta bagaimana perannya dalam proses perubahan sosial, reproduksi nilai sosial, sampai pada penempatan peran sosial dalam sistem kekerabatan. Sementara itu, pada aspek sosiologi gender, mahasiswa akan diajak untuk memahami bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dibentuk secara biologis, tetapi juga secara sosial dan kultural. Mata kuliah ini tidak hanya menekankan pada pemahaman teoritis, tetapi juga kita semua bisa mengembangkan sensitivitas dan sikap kritis, terutama mahasiswa, terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan, antara lain bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, mengembangkan konsep dan teori untuk pemberdayaan masyarakat, menerapkan pemikiran logis dan kritis dengan pendekatan humaniora, dan menyelesaikan permasalahan sosial dengan pendekatan sosiologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dirancang setidaknya memenuhi dua hal. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami permasalahan dalam ranah keluarga dan gender, mampu mengembangkan teori dan menganalisis masalah keluarga dan gender secara sosiologis. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring tatap muka di kelas dan blended dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT UPI dan berbagai sarana lainnya seperti YouTube, artikel berita, media belajar interaktif, juga platform Zoom atau Google Meet. Adapun sumber belajar digali dari berbagai buku referensi, jurnal, laporan penelitian, studi kasus, dan tentunya ada pula observasi pengamatan kontekstual yang terjadi di masyarakat. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama hingga ke-7, kita akan bersama menggali konsep dan teori mengenai sosiologi keluarga dan gender (UTS). Pada pertemuan ke-8 berupa produk mind map, dan pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16 mahasiswa akan mempresentasikan hasil analisis lapangan dengan teori sosiologi keluarga dan gender. Terakhir adalah UAS di pertemuan ke-16. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan delivery, interaction, dan assessment dengan metode utama case method. Mahasiswa secara bersama-sama diajak berdiskusi
menganalisis kasus, dan tentunya terlibat langsung dalam proyek pembelajaran yang aplikatif. Sumber belajar terdiri dari buku teks utama, artikel jurnal ilmiah, berita terkini, dan bahan ajar multimedia lainnya. Setiap awal perkuliahan, kami bersama-sama menyusun kontrak perkuliahan yang memuat sistem penilaian. Yang pertama, sebanyak 25% untuk kehadiran dan keaktifan mahasiswa, 25% untuk ujian tengah semester, 20% untuk tugas dan produk yang dihasilkan selama perkuliahan, terakhir 30% untuk ujian akhir semester. Sehingga keseluruhan bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu 100%. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori yang diajarkan tentang sosiologi keluarga dan gender, tetapi mereka mampu mengembangkan sifat yang reflektif dan kritis tentunya terhadap isu-isu sosial terkait keluarga dan gender. Mereka juga memiliki kepekaan terhadap persoalan kesetaraan dan keadilan gender, dan yang paling penting, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, akademik, maupun masyarakat. Berikut pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan keempat terkait keluarga dan perubahan sosial. Semoga bermanfaat dan dapat menggambarkan kontribusi saya dalam aspek pengajaran Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Keluarga dan Gender. Dengan saya tentunya Puspita Wulandari sebagai dosen di mata kuliah ini. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan sekedar mengulas pertemuan sebelumnya di mata kuliah ini, kita sudah membahas yang pertama, apa sih gender dan seks, kan gitu ya. Di awal banget kita bicara bahwa kenapa sih sosiologi keluarga dan gender itu kenapa harus disatukan, apa sih kaitannya, kenapa ngomongin tentang keluarga itu harus juga bicara tentang seks. Nah, sekedar mengulas, jadi kalau teman-teman cek lagi bahasan kita di awal, kita sudah melihat apa itu gender, apa itu seks. Kalau seks itu jenis kelamin, jadi perempuan, laki-laki, dan segala hal biologis yang Tuhan kasih ke kita, itu seks. Tapi kalau gender, apa Cika masih ingat siapa? Coba teman-teman ingat lagi bagaimana konsep sosialisasi di awal. Bagaimana sosialisasi itu dimiliki oleh keluarga, dan keluarga sebagai agen sosialisasi utama, pertama gitu kan ya. Dan nanti pasti akan berpengaruh terhadap individu, manusia itu sendiri untuk ke masyarakat seperti apa. Sederhana itu. Pertanyaannya ini, apa yang teman-teman bisa sampaikan dengan di kelas ini kaitan antara keluarga dan perubahan sosial? Apa yang bisa disampaikan? Kebayangnya apa? Perubahan sosial. Kenapa berkaitan dengan keluarga? Emang keluarga memberikan pengaruh apa? Ada apa dengan keluarga sehingga kaitannya dengan perubahan sosial? Kalau misalnya menurut saya gitu ya, misalnya di generasi Z udah banyak yang pengen child free gitu ya, Bu. Oke. Iya, pengen child free, dan itu tuh berangkat misalnya dari dia melihat kondisi keluarganya yang dulu gitu. Misalnya dengan banyaknya anak gitu, dia merasa bahwa kayaknya untuk punya anak itu perlu tanggung jawab yang besar, dan gak jarang juga gitu ya sekarang generasi Z itu banyak yang ingin melakukan child free gitu sih, Bu, kalau bayangan dari saya.
child free. Nah sekali, itu menjadi salah satu bahasan kita nanti setelah UTS. Jadi teman-teman nanti akan menggali beberapa kajian konsep teori keluarga gender dari permasalahan-permasalahan sekarang. Child free, belum lagi ada hidup bersama, living together. Giliran gitu aja kalau. Terus ada lagi FWB. Itu semua berubah teman-teman. Ada hal-hal yang dulu nilai keluarga tuh sangat dekat dan sangat religius. Berkeluarga itu adalah ikatan yang sah dunia akhirat ya. Kita teh setengahnya surga itu berkeluarga. Tapi sekarang ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, apalagi bagi generasi muda seperti teman-teman. Benar gak ya saya mau berkeluarga? Sudah sanggupkah saya untuk menjadi seorang istri, seorang suami? Child free itu dia memutuskan untuk menikah tapi tidak memiliki anak. Nah ini yang akhirnya ada perubahan sosial dari nilai berkeluarga itu sendiri. Berhubungan, punya teman dekat tapi tidak menikah. Cohabitation. Ya, dan juga kan istilah itu. Oke, banyak perubahan sosial yang saya yakin teman-teman mungkin sudah ada di sini hanya karena masih pagi. Jadi sulit untuk mengungkapkannya. Oke, jadi jelas teman-teman bahwa ada banyak hal yang teman-teman lihat, baik itu dari media maupun kehidupan teman-teman di keluarga saat ini yang akhirnya mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan untuk berkeluarga. Pertimbangan itu yang akhirnya juga kembali pada nilai berkeluarga itu sendiri. Apakah tetap seperti dulu? Menikahlah ya untuk menyempurnakan separuh agamamu. Lalu berkumpullah dengan orang-orang yang memang membawa pada kebaikan. Sekarang itu banyak sekali godaannya. Bagaimana perubahan sosial ini dibahas? Oke. Ada hal yang menarik. Hanya sekelumit saja, nanti teman-teman akan coba cek banyak pembahasan terkait keluarga dan gender, tapi ada beberapa hal yang dibahas dalam slide yang ini. Tadi memutuskan untuk menikah atau tidak, memutuskan untuk menikah tapi tidak memiliki anak, memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Bahkan sekarang ini nauzubillah ya teman-teman, ada juga yang akhirnya sesama jenis, baik itu perempuan, laki-laki, bahkan ada juga yang akhirnya kita punya anak yuk, padahal mereka sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Wah, jadi pembahasannya banyak ternyata. Nah, kita coba cek di dalam mata kuliah ini di 7 pertemuan pertama kita akan memberikan fondasi dulu ke teman-teman. Fondasinya otomatis secara nilai dan moral. Bagaimana kita berdiri, agama kita, nilai sosial, masyarakat kita seperti apa. Nanti setelah UTS kita coba explore bersama melalui diskusi dalam itu tadi kasus-kasus terkini. Banyak hal nanti akan teman-teman bahas. Biasanya mata kuliah ini pengalaman-pengalaman sebelumnya itu jadi kelas curhat. Iya, karena bu saya begini di keluarga, bu saya begitu, kakak saya, bapak saya, ibu saya gitu. Tapi yakin itu yang akhirnya membuat bahwa mata kuliah ini mungkin ngantuk-ngantuk nggak ngantuk tapi penasaran karena jadi ada sesi di mana kita bisa menyampaikan bahwa ini loh contohnya, karena sosiologi kita berangkat dari diri kita sendiri, dari masyarakat kan seperti itu. Makanya tadi yang terkena imbasnya juga keluarga, jadi dari keluarga kembali ke keluarga. Yang kedua, tiap keluarga akan memiliki nilai adat istiadat serta budaya yang berbeda. Teman-teman bisa bayangkan dari beda ada Bandung, mungkin ada yang dari Jakarta secara regional, belum kalau udah beda negara, sesama Bandung aja beda tempat, kadang-kadang beda. Bisa dilihat mungkin sistem gimana dia menikahnya, pakai adat mana, Sunda mana ya, Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oh banyak sekali. Dan ini yang kemudian menjadi value dalam keluarga. Kalau teman-teman lihat, nilai dalam keluarga itu dibentuk dan ditanamkan secara terus menerus ya nggak sih, menjadi nilai untuk mereka dan yang menguatkan pola-pola keluarga mereka. Ketika misalnya, masa kamu tidak melihat kakak kamu tuh menikah di umur 25 tahun? Nah sekarang kamu masih mau sekolah terus? Nah ada hal itu yang akhirnya gonjang-ganjing kan ya, kehidupan sekarang teh, apalagi anak-anak muda enggak lama masih 25 tahun, buat endinnya tuh udah worry. Jadi 3 hal ini teman-teman, kalau teman-teman rangkum kembali beberapa mata kuliah sebelumnya di semester sebelumnya, ada dari
sosiologi itu teori pengantar sosiologi, ada sosialisasi, ada interaksi, komunikasi di situ, apa kasih-kasih ya. Banyak sekali di situ yang kemudian dibahas jadi satu dalam konsep-konsep yang memang hidup di sosiologi keluarga dan gender. Setidaknya ada 6 yang berubah dalam pola keluarga. Yang pertama, peran dalam keluarga. Biasanya ibu kalau dulu tuh peran ibu tuh biasanya cuma masak gitu ya, terus di rumah gitu kayak yang ngolah, yang ngatur uang, yang segala macam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga tuh diurus sama ibu. Oke, terima kasih. Benar sekali. Kita mengenal di awal ada peran domestik dan peran publik. Peran domestik punya siapa? Perempuan biasanya. Peran publik punya Laki-laki. Sekarang saya yakin teman-teman nggak mau. Pokoknya dua peran itu konstruksi dan keduanya bisa dimiliki, bisa dipertukarkan. Perubahan peran dalam keluarga ini berubah. Dan kalau teman-teman telusuri lebih lanjut, efeknya besar. Efeknya jadi akhirnya ada keterbukaan antara perempuan dan laki-laki. Tapi sekarang perubahan peran itu bahkan kalau teman-teman kaji lagi lebih dalam bagaimana kemudahan sekarang, teknologi informasi, bahkan bekerja nggak cuma harus pakaian rapi gitu ya, ke kantor, ke desa misalnya gitu, pergi kemana, sekarang di rumah juga bisa pegang server dunia ternyata. Nah, peran-peran ini yang kemudian berubah. Yang kedua, fungsi keluarga. Ini udah di-spill di awal. Fungsi keluarga apa yang berubah? Yang dulu itu kayak dulu tuh keluarga, kita itu keluarga, kita menganggapnya kayak yang dibilang tadi, keluarga itu adalah suatu hal yang religius gitu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang menurut orang-orang, banyak orang, cukup banyak orang yang menganggap kalau keluarga itu udah hal yang udah nggak perlu dipikirkan lagi gitu. Jadi kayak dikesampingkan gitu untuk membuat sebuah keluarga. Benar sekali. Fungsi keluarga, fungsi reproduksi. Ingat, iya kalau namanya menikah yang buat punya anak kan gitu. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, ada yang punya anak belum nikah, ada yang menikah nggak mau punya anak. Ya, itu adalah permasalahan yang nanti akan kita bahas. 3, kelekatan dalam keluarga. Bagian sini. Mungkin kelekatan dalam keluarga di perubahan sosial, misalkan kita kan kalau perubahan sosial sekarang tuh lebih lekatnya ke media sosial ya. Dan misalkan anak yang sekarang tuh lebih mementingkan media sosial dibandingkan hubungan komunikasi di keluarganya gitu. Itu kan termasuk ke dalam perubahan fungsi keluarga dan juga perubahan sosial sendiri. Oke, benar sekali, terima kasih. Jadi kelekatan dalam keluarga ini berbicara tentang kedekatan, lekat. Tapi lekat ini bukan hanya secara fisik, serumah, tapi juga secara batin. Ada cerita ketika rumahnya lantainya 2 lantai, bukan 2 biji ya, 2 lantai atas bawah, anaknya saking seriusnya dengan handphone ya, dengan gadgetnya, sampai harus ditelepon sama mamanya teh. Saya dipanggil-panggil, Dea, diem aja, diem aja pokoknya mah. Nanti baru ditelepon atau di WhatsApp, turun, baru dia turun. Kan sebenarnya dekat itu bukan hanya tentang fisik ya, tapi juga merasa bahwa saya pulang dan memang tune in gitu di rumah teh. Perubahan sosial yang terjadi itu, pendidikan itu sekarang ada pendidikan non formal bahkan tentang keluarga itu sendiri, parenting, ya sekolah pranikah. Itu juga akhirnya membuat konsep tentang keluarga itu berubah. Terakhir, pola asuh dalam keluarga. Pola asuh sekarang, nanti teman-teman mungkin kalau sudah skripsi, sudah akan mencari mungkin yang tertarik dengan pola asuh. Kalau kita akan juga bicara sebenarnya dari teori-teori, misalnya dari teori Bowring, ada pola asuh apa saja. Sekarang tuh banyak helicopter parenting, tiger parenting, strict parenting. Itu akan teman-teman explore nanti. Oke, jadi pola asuh dalam keluarga ini juga berkembang ternyata. Ke-6 hal ini setidaknya yang berubah dalam keluarga. Nah, jadi yang pertama dari segi individunya, teman-teman bisa melihat, bisa membayangkan bagaimana kemudian individu ini berubah dari peran sampai fungsinya untuk keluarga. Ini hanya dari struktur terkecil secara personal. Anak itu kalau mungkin sekarang perannya, dulu anak tugasnya belajar ya, dulu tuh ngobrol tentang uang pasti tentang bekerja dan pergi ke suatu tempat.
Kalau bicara tentang bekerja, pasti dia lekat dengan, kalau zaman ibu saya seragam, ada tempatnya, ada seragam, ada instansinya gitu. Siapa atasannya dia dalam struktural. Sekarang udah enggak. Sekarang bekerja itu bakal bisa dari rumah pakai kolor doang gitu ya. Tapi dia menghasilkan uang. Kepekaan kepentingan sampai pada kebutuhan dalam keluarga itu tujuan bersama sampai ini yang menarik. Proyek berkeluarga. Kenapa sih Bu dinamakan sebagai proyek keluarga teh? Kita nggak cuma bahas bahwa keluarga punya konsep, tapi berkeluarga bagi bahasan yang sekarang itu tentang proyek membangun sesuatu bersama. Kalau membangun tuh kita milih materialnya, kita milih lahannya di mana, gimana adukan semennya ya gitu, batanya mau bata kol, bata merah, mau berapa lantai, mau pakai ubinnya kayak gimana, supaya apa, ada rumah idaman, keluarga idaman. Itu semua tidak serumit sekarang mungkin kalau teman-teman ngobrol dengan ibu atau nenek gitu. Tapi yang sekarang itu tentang berkeluarga adalah proyek bersama, sehingga bukan lagi sesuatu yang yuk kita nikah, udah nanti gimana nanti, enggak. Bahkan pernah dengar ada perjanjian pranikah? Itu adalah tentang proyek berkeluarga salah satunya. Nah, kenapa sih bahasan perubahan sosial itu bicara juga tentang ketahanan keluarga? Jadi teman-teman, ketahanan keluarga sebenarnya ada materi sendiri, bahkan ada teorinya tentang ketahanan keluarga. Nilai dan norma ini yang akhirnya membuat bahwa segala macam tantangan ya dinamika sosial dalam berkeluarga itu tetap pada satu tujuan, yaitu untuk keluarga yang memiliki ketahanan matang. Keluarga yang memiliki ketahanan adalah dia punya fungsi dan peran yang dinamis. Jadi nggak bisa saklek perempuan harus seperti apa yang tradisionalnya, laki-laki harus seperti apa, nggak bisa itu. Bahkan ada beberapa yang akhirnya menegosiasi peran itu terjadi. Kedua, pesatnya pembangunan sampai pada perkembangan konsep dan praktik tentang berkeluarga. Tadi praktik tentang berkeluarga itu ya, baik secara positif dan negatifnya. Yang positifnya itu teman-teman bisa lihat sendiri, ada perjanjian pranikah itu sebenarnya melindungi individu-individunya. Harta gonogini gini pernah dengar? Nah, itu sebenarnya dilihat dalam posisi yang sekarang itu sebenarnya kemajuan, karena ada hal yang kemudian kita antisipasi secara bersama gitu. Sampai pada menguatkan pola relasi antara perempuan dan laki-laki. Berbagai macam ada konsep-konsep dari yang dia kerjasama, kesepakatan, komunikasi, keutuhan, dan ketahanan. Oke. Kenapa sih Bu tentang perempuan? Bahasannya di gender ini. Karena gender itu sebenarnya bukan cuma bicara tentang perempuan, hanya yang termarginalkan dalam bahasannya adalah perempuan sebelumnya. Nah, perubahan itu bukan sesuatu yang harus ditangkis. Gak boleh berubah, nggak bisa. Kita akan, kalau teman-teman bayangkan berdiri di laut apa pantai yang ombaknya itu selalu ada ya, jadi segimanapun mencoba untuk berdiri udah pasti basah, udah pasti kena pasir-pasirnya, bahkan kalau lagi ombaknya besar basah kuyup, bisa sampai jatuh ke bawah ombak gitu kan. Jadi perubahan itu pasti terjadi, tetapi ada kemudian apa yang harus dilakukan bagi keluarga yang memiliki ketahanan yang utuh adalah ini, menyesuaikan harusnya. Nah, ini sebenarnya bikin penasaran dalam pertemuan keempat adalah biasanya teman-teman di semester 5 tuh sudah punya rancangan ke depan. Jadi, kalau teman-teman sudah belajar tentang sosiologi keluarga sampai pertemuan keempat ini, setidaknya harus bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana dengan konsep keluarga yang Anda rancang? Oke, untuk keluarga yang sudah saya rancang, tentunya mengikuti dengan perubahan-perubahan sosial yang ada. Misalnya kayak mencari pasangan yang tidak patriarki, atau pasangan yang dia memang sayang dengan keluarganya tapi tidak mendahulukan keluarga daripada kepentingan keluarga intinya sendiri gitu. Terus
karena saya pengennya kalau nikah itu cukup 1 kali, jadi kayak mencari yang pasangan memang benar-benar satu frekuensi, karena kan kita hidup Masya Allah, tabarakallah. selama-lamanya bareng pasangan, walaupun nanti udah punya anak, nanti kan di masa tua anak bakal punya keluarganya sendiri dan kita hidup tua sama pasangan. Masya Allah, so sweet banget, terima kasih. Oke, ini dia kesimpulan bahwa sebenarnya ada tentang perubahan itu apa sih dalam kajian sosiologi keluarga dan gender. Balik lagi, secara awal kita sepakati bahwa manusia itu dia dinamis, gak mungkin dia akan berubah. Ciri masyarakat, hidupnya masyarakat itu adalah tentang dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Maka dari itu, ciri kehidupan adalah perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan manusia pasti ada konsep yang berubah dalam keluarganya. Yang kedua, keharusan dalam mencapai sistem pertahanannya sendiri, yaitu keluarga. Jadi, perjanjian pranikah saja, hitam di atas putih saja, itu dia akan perlu perubahan-perubahan seperti undang-undang, kan gitu ya. Ada revisinya, ada penyesuaian-penyesuaiannya. Nah, terakhir ini diskusi. Teman-teman nanti akan dibagi beberapa kelompok ya. Teman-teman kita sudah punya kelompok yang disepakati di awal. Ini berlaku di 7 pertemuan awal saja untuk mendiskusikan 3 hal ini. Tapi sebelum kita diskusi secara langsung, teman-teman mungkin boleh spill dulu. Gambar pertama, apa yang teman-teman pikirkan dari gambar yang pertama? Kan? Kalau dari gender itu kayak ya tadi konstruksi sosial, kayak ini kan gambarnya laki-laki. Laki-laki itu harus pakai misalnya pakaian yang gelap atau enggak lebih suka main bola gitu. Terus penampilannya harus punya kumis, Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Apalagi KDRT, Peran keluarga. peran keluarga. Ada yang menarik di situ? lagi konflik. Lagi konflik. Bapaknya yang mengurus anak-anak. Semua emaknya marah-marah. Kenapa piringnya pecah menurut gitu? Dua-duanya anak kan itu. Perlu nggak sih? Perlu. Perlu. Karena Aku mau ngasih contoh aja. Jadi suatu keluarga itu dibutuhkan suatu adanya perubahan, karena contohnya dalam keluarga saya. Keluarga saya itu memang awalnya merupakan suatu keluarga yang utuh, cuman beberapa tahun kemudian terjadi disfungsi keluarga. Kalau kita lihat di lingkungan masyarakat Indonesia sendiri gitu ya, kebanyakan itu kasus perceraian itu yang disalahkan di pihak perempuan. Nah, itu yang membuat saya dan adik saya itu tidak mau itu terjadi kepada ibu saya gitu. pengambilan keputusan itu dia murni ada kesepakatan yang memang secara personal dan secara kekeluargaan. Nanti teman-teman lihat bagaimana kemudian peran-peran dan fungsi keluarga ini sesekali memang akhirnya berbenturan dengan berbagai macam hal yang dikonstruksi. Cerai itu sesuatu yang negatif, ya. Padahal sebenarnya ada banyak pendapat dan harus didiskusikan kembali. Baik teman-teman, dari pertemuan kita di hari ini tentang keluarga dan perubahan sosial, teman-teman bisa kaji kembali dan mempersiapkan pertemuan kita minggu depan. Sekian pertemuan hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.